Halo, selamat pagi anak-anak Ibu. Apa kabar semua? Ibu berharap anak-anak sehat ya. Ingat 3M. Anak-anak kalau keluar rumah memakai masker, anak-anak mencuci tangan, dan anak-anak menjaga jarak. Ingatkan juga papa dan mamanya ya, supaya kita tetap sehat. Anak-anak semangat belajar, kita terus berdoa supaya kita bisa kembali lagi belajar di sekolah. Anak-anak Ibu, hari ini kita mau belajar agama. Kita sudah masuk di bab 6, tanggung jawab dalam keluarga. Anak-anak perhatikan gambar. Ibu Lili yakin anak-anak pasti pernah melakukan kegiatan yang ada di gambar. Tujuannya kita belajar bab 6 ini supaya satu, anak-anak tahu arti tanggung jawab itu apa. Dua, anak-anak tahu tanggung jawab yang diberikan oleh Allah kepada tokoh-tokoh atau kepada orang-orang yang ada di Alkitab. Ketiga, anak-anak tahu manfaat melakukan tanggung jawab atau melaksanakan tanggung jawab. Anak-anak Ibu, tanggung jawab itu berarti kewajiban, wajib menanggung atau memikul suatu tugas. Nah, anak-anak pasti pernah diberikan tugas, baik oleh orang tua atau oleh bapak ibu guru. Ada kewajiban yang harus dilakukan. Dalam tanggung jawab, yang penting itu dua. Satu, menyelesaikan tugas yang diberikan. Harus selesai. Yang kedua, melakukannya dengan sukacita, dengan senang hati. Jadi nak, tidak hanya cukup selesai tugasnya, tapi cemberut, tetapi bersungut-sungut. Jadi harus dengan senang. Pertama ya nak ya, orang di dalam Alkitab yang mendapat tanggung jawab dari Allah. Namanya Nuh. Bapak Nuh. Anak-anak sudah tahu ya cerita Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh ini mendapat tanggung jawab membuat batrah. Batrah ini nak, ini perahu yang berukuran besar. Jadi waktu Nabi Nuh hidup, hanya Nabi Nuh yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Nabi Nuh dan keluarganya, orang lain di sekitarnya tidak. Sehingga Tuhan Allah menghukum semua manusia melalui air bah. Nah, untuk itu Tuhan Allah memberi tugas kepada Nabi Nuh untuk membuat batrah. Buat batrah supaya Nabi Nuh dan keluarga bisa masuk di batrah. Juga binatang-binatang sepasang-sepasang, ada 2 ekor masuk ke dalam batrah supaya terpelihara. Jadi nanti selama air bah itu ada di dunia, ada di bumi, nanti Nabi Nuh tetap di dalam batrah. Setelah surut baru keluar dari batrah. Nah, Nabi Nuh ini taat, nak. Disuruh buat batrah, taat, dia lakukan. Dia kerjakan itu sampai selesai. Selain Nabi Nuh ada Yunus. Yunus diberi tanggung jawab untuk pergi ke Niniwe. Nah, di Niniwe ini orang-orangnya itu jahat. Suka berbohong, suka mencuri, suka membunuh. Nah, tetapi Tuhan Allah itu sangat mengasihi orang-orang Niniwe. Jadi Tuhan Allah mengutus Yunus. Yunus harus pergi ke Niniwe, kasih tahu yang baik kepada orang Niniwe, supaya mereka bertobat, supaya mereka berubah. Nah, tetapi Yunus tidak mau pergi. Aku nggak mau pergi. Aku mau ke Tarsis aja. Akhirnya Nuh naik. Dia naik kapal. Nah, Tuhan akhirnya kirim ombak yang besar. Kapalnya terombang-ambing, masuk air.
Akhirnya orang yang di dalam kapal ketakutan. Terus mereka punya ide, kita buat undi aja ya. Jadi diundi seperti arisan, Nak. Jadi ada nama-nama orang yang di kapal. Yang jatuh itu nama Yunus. Akhirnya Yunus dilemparkan ke laut. Akhirnya Tuhan utus, ayo ikan besar dia telan Yunus. Akhirnya Yunus sadar, oh iya ya, di dalam perut ikan dia berdoa. Dia minta ampun. Dan aku disuruh pergi ke Niniwe, dikasih tanggung jawabnya ke sana. Kasih tahu orang Niniwe supaya berubah. Tetapi aku perginya ke Tarsis. Karena dia menyesal, dia bilang, Tuhan, saya mau pergi ke Niniwe. Akhirnya, ikan yang besar itu pergi mendekat pantai dan Yunus dimuntahkan. Yunus tetap hidup dan dia pergi ke Niniwe. Yang ketiga, Nak, ada Yusuf. Yusuf ini tinggal di Mesir. Jadi Yusuf mendapat tanggung jawab menyediakan makanan bagi penduduk Mesir. Jadi ada mimpi bahwa nanti terjadi kelaparan di Mesir. Jadi nanti ada 7 tahun, banyak sekali makanan. Setelah itu 7 tahun kelaparan. Nah, Yusuf ini memberitahu kepada Firaun. Akhirnya Firaun kasih tanggung jawab kepada Yusuf. Kalau pas banyak makanan, Yusuf harus menyimpan makanannya, mengatur makanannya, supaya saat kelaparan, makanannya bisa dikeluarkan. Dan Yusuf taat, dia lakukan itu. Saat 7 tahun, banyak sekali makanan. Makanannya disimpan semuanya. Setelah kelaparan, makanannya dikeluarkan. Bahkan orang di negeri yang lain datang untuk beli makan kepada Yusuf. Supaya mereka bisa makan, tidak kelaparan. Tanggung jawab yang diberikan kepada Yusuf itu 7 tahun, Nak. Bukan waktu yang singkat. Tapi ketika Yusuf taat melakukan itu, akhirnya 7 tahun kemudian, dia tidak kelaparan. Dia dan orang Mesir tidak kelaparan. Dan Yusuf jadi punya banyak barang, banyak uang, karena orang datang beli makanan kepada Yusuf. Ada Yohanes, ini yang terakhir ya, Nak ya. Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes ini dia membuka jalan bagi Tuhan Yesus. Dia kasih tahu ke orang-orang harus bertobat. Gak boleh lagi jahat. Tidak boleh lagi melakukan hal yang tidak baik. Harus yang baik yang dilakukan. Harus mengasihi Tuhan. Harus taat perintah Tuhan. Banyak orang yang bertobat dibaptis. Kemudian Tuhan Yesus, sebelum Tuhan Yesus pergi ke desa-desa untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan, Tuhan Yesus datang dan dibaptis oleh Yohanes. Jadi setelah Tuhan Yesus selesai dibaptis, baru Tuhan Yesus siap untuk berjalan ke desa-desa ceritakan tentang kerajaan sorga. Jadi Yohanes ini yang membuka jalan bagi Tuhan Yesus, mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus pergi memberitakan kasih Tuhan, melakukan mujizat kepada banyak orang. Manfaat melakukan tanggung jawab. Kita sudah belajar ya, ada 4 orang. Nuh, Yunus, Yusuf, Yohanes. 1N, 3Y. Nuh ini dia taat, dia dan keluarganya selamat. Mereka tidak binasa. Yunus, di awal dia tidak taat, akhirnya dia ditelan ikan.
Coba kalau Yunus taat, pasti dia tidak ditelan ikan. Dia menyesal, dia lakukan tanggung jawabnya, dan hasilnya orang Niniwe bertobat. Orang Niniwe mengasihi Tuhan. Yusuf, dia melakukan tanggung jawab. Akhirnya Yusuf dan orang Mesir tidak mengalami kelaparan. Mereka punya banyak makanan dan bisa menolong orang lain di daerah yang lain, di negeri yang lain. Bahkan mereka dapat uang dari itu. Yohanes, karena dia taat melakukan tanggung jawabnya, banyak orang yang bertobat, banyak orang yang berubah yang tadinya jahat menjadi baik. Jadi, kalau kita melakukan tanggung jawab, selalu ada hasil, nak. Tidak sia-sia. Ada hasil yang kita peroleh. Yang paling penting, kita mau taat melakukan itu. Anak-anak ibu sudah tahu arti tanggung jawab. Anak-anak tahu bahwa yang penting dalam melakukan tanggung jawab itu menyelesaikan dan melakukannya dengan senang hati. Anak-anak bisa mencontoh 4 orang di dalam Alkitab tadi. Anak-anak mau menjadi seperti Yunus, atau mau menjadi seperti Nuh, menjadi seperti Yohanes, menjadi seperti Yusuf. Anak-anak bisa memilih itu. Nah, hari ini Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak. Ada 4 soal, anak-anak kerjakan di buku latihan. Bisa baca buku agama, atau anak-anak dengarkan lagi penjelasan Ibu Lili. 1-2 kali, sampai anak-anak paham, anak-anak pasti bisa menjawab pertanyaan yang Ibu Lili berikan. Anak-anak bisa langsung menuliskan jawabannya saja. Tapi kalau ada yang mau, Ibu Lili, saya tetap mau tuliskan soal, boleh juga. Terima kasih anak-anak Ibu. Minggu depan kita akan lanjut lagi belajar tentang tanggung jawab. Kalau ada yang mau ditanyakan oleh anak-anak, boleh anak-anak tanyakan saat mengirimkan tugas. Terima kasih anak-anak Ibu. Tetap semangat untuk belajar. Tuhan Yesus memberkati.